Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Waalaikumsalam. Kebajikan. Baik. Selamat datang teman-teman saintis muda di acara Bincang Ilmiah Bidang Penalaran dan Profesi BEM FMIPA UNY 2025 Science Talk #3. Sebelum memasuki pembahasan kali ini, perkenalkan, saya Ibrahim Zadi Nugraha dari Bidang Penalaran dan Profesi BEM FMIPA UNY 2025 yang akan menemani teman-teman saintis muda dalam menyelami topik menarik pada bincang ilmiah kali ini. Nah, topik kali ini kita akan membahas mengenai matematika kriptografi, yaitu fondasi keamanan data dan teknologi blockchain. Tentu saja saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber yang luar biasa kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Mustafa SSI MSc, selaku dosen program studi Matematika FMIPA UNY. Selamat datang Bapak di acara Science Talk #3 kali ini. Ya, selamat pagi. Kalau boleh tahu sekarang akhir-akhir ini kesibukannya ada apa aja nih, Pak? Ya, ini Mas menyelesaikan kalau di riset itu ya Iya. laporan-laporan penelitian, publikasinya. Kalau mengajar ya Hmm. masih eh, ini kan di menjelang UAS ya, Oh, oke. sama Ya. bimbing KKN ini. Oh, berbimbing KKN juga. Luar biasa sekali. Kita berterima kasih sekali kepada Pak Mustafa yang sudah menyempatkan hadir untuk membahas mengenai kriptografi kali ini ya Pak. Di tengah kesibukan mengajar atau ada penelitian maupun sedang membimbing KKN gitu. Eh, kita akan memasuki topik yang akan kita bahas yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Karena itu kita akan coba membedah dari berbagai sudut pandang bersama Bapak Mustafa yang sudah ahli dalam bidang matematika kriptografi ini. Saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia tidak dapat terlepas dari penggunaan teknologi dan digital. Penyebaran informasi, komunikasi, transaksi, hingga penyimpanan data pribadi secara praktis lebih mudah melalui perkembangan digitalisasi. Setiap aspek kehidupan kini saling terhubung, setiap data dan informasi kini tersimpan dalam gawai. Akibatnya, keamanan informasi menjadi aspek yang sangat krusial agar setiap data yang dikirim ataupun disimpan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, oleh karena itu, kita di sini bakal mengenal ilmu mengenai matematika kriptografi. Tapi mungkin dari teman-teman saintis muda ini masih belum tahu mengenai ilmu kriptografi itu seperti apa, gunanya untuk apa, bagaimana pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin dari Bapak Mustafa bisa menjelaskan secara lebih sederhana atau mendasarnya mengenai apa itu ilmu kriptografi gitu Bapak. Baik, terima kasih pertanyaannya sama teman-teman mahasiswa ya. Jadi sebenarnya di kehidupan itu yang kita pakai pada saat kita ini juga melalui Zoom, kita yang sering kita pakai sarana komunikasi kita saat ini WhatsApp ya. Jadi di situ atau bahkan kita tidak terlepas dari yang namanya apa e-wallet ya. Jadi kayak kita punya Iya. apa ya, sebut merek ya, GoPay, kita punya m-banking ya. Iya. Itu tidak lepas dari peran matematika di situ. Kenapa? Ketika kita bertransaksi melalui internet itu, dia kan sebenarnya seperti jalan raya ya. Nah, tentu Hmm. di situ harus ada infrastruktur bahwa siapa saja yang boleh lewat. Ya. Kemudian kalau lewat, jadi kita bertransaksi, kita lewat jalan situ, apakah kita dijamin kita aman di situ? Maksudnya kalau Hmm. Anda ngirim uang misalnya ke saya, misalnya, nah Hmm. apakah benar yang kamu kirim itu nomor saya? Atau orang-orang yang mengaku saya, ya gitu kan? Kemudian Iya. apakah benar Anda misalnya, oh ini Anda ngirim pesan ke saya ke WhatsApp nomor saya. Hmm. Apakah benar ini yang ngirim Mas Ibrahim Sandi? Nah, Hmm. Iya. itu di situ matematika bekerja secara kuat dan menjamin bahwa semua hal yang kita lakukan itu secara matematis bisa dijamin apa kebenaran dan keamanannya atau kevalitan dari informasi yang diproses. Untuk saat ini ada banyak algoritma atau secara umum kriptografi itu mempelajari hal tersebut. Anak, tapi Hmm. ini kita menuju era ya perubahan bahwa nanti dalam 5 tahun ke depan akan terjadi perubahan besar-besaran di sisi matematisnya. Nah, karena ada nanti diprediksi ada kuantum komputer. Nah, mungkin hal itu dulu ya yang bisa saya sebagai pengantar.
Oke, baik. Berarti matematika itu secara langsung menjadi fondasi dalam ilmu kriptografi begitu ya, Bapak. Tapi eh, Oh iya, iya betul. kalau gitu, kalau boleh tahu bidang matematika apa saja sih Pak yang bisa diterapkan dalam kriptografi gitu? Dan mengapa matematika itu jadi ilmu yang menjadi fondasi di kriptografi gitu? Ya, baik. Jadi awalnya dulu, jadi kan ya zaman dulu ya, kita berawal Iya. dari zaman dulu. Zaman dulu zaman perang ya, zaman eh, Romawi ya. Orang mengirim Asia kan pakai apa ya, piranti yang hard ya, jadi kayak Hmm. kertas atau sesuatu yang dikirim langsung. Nah, itu teknologinya ya kita bagaimana pesan itu ditulis, tetapi orang yang membaca memang tidak bisa eh, mengerti isinya gitu. Nah, itu ada namanya misalnya kita ubah ya, misalnya kita di situ ada sebuah kunci yaitu misalnya dari huruf A kita geser 3 langkah misalnya A B C ya, misalnya kita atau kita geser 2 langkah berarti setiap maka pesan itu kita tulis sebagai huruf C. Nah, itu namanya eh, pergeseran. Nah, kemudian dari pergeseran kemudian tahu ya, dicoba-coba. Oh, ini pasti gesernya sekian. Ya, dengan komputer akan didebet. Nah, kemudian masih dipakai saat ini namanya orang yang melakukan itu reverse Sumner dan Edelman, singkatannya RSA. Nah, Hmm. itu masih kita pakai saat ini, yaitu algoritma RSA, Reverse Samir and Edelman. Jadi singkatannya tiga, tiga orang itu ya, RSA. Nah, itu apa matematikanya? Matematikanya adalah number theory. Jadi Hmm. begini, kalau kita punya bilangan prima yang besar P dan Hi, nah, kemudian di situ kita kalikan hasilnya N, ya, jadi P sama Q kita kalikan ya, P dan Q bilangan prima yang besar. Maka ketika Anda atau komputer diberikan N, maka ternyata komputer sampai sekarang masih sulit untuk menemukan P dan Q. Nah, begitu. Nah, kemudian itu menjadi fondasi keamanan yang dipakai saat ini. Jadi saya secara diam-diam komputer ya, bukan saya. Hmm. Jadi di sini yang bekerja teknologi ya. Iya. Komputer saya akan memilih secara acak dua bilangan prima besar P dan Q ya, termasuk komputer itu web kita ya, web kita Hmm. kemudian apa sarana media apa semua piranti yang kita gunakan dia dilengkapi dengan random number generator. Jadi bagaimana memilih dua bilangan prima besar P dan Q, kemudian untuk menghitung cepat ya, komputer menghitung mengalihkan P dan Q itu bukan perkara yang sulit bagi komputer cepat. Nah, kemudian hasilnya kan N misalnya. Nah, komputer itu sulit untuk menemukan kembali P dan I. Nah, di situ letak keamanannya number teori. Nah, Hmm. itu yang sekarang masih aman, Mas. Jadi sekarang Oh. sampai saat ini masih kita pakai. Nah, variasi dari RSA ada yang pakai kurva elliptik, yang dipakai di WhatsApp itu dia Hmm. memakai ya tapi mirip-mirip cara kerjanya ya. Jadi ECDH, elliptic curve Diffie-Hellman. Nah, itu Hmm. matematiknya apa? Nah, belajar kurva elliptik. Nah, jadi kan pertanyaannya tadi apa? Matematika apa yang mendasari? Nah, itu macam-macam, Mas. Tapi saat ini ya tentu karena komputer itu bekerja di discrete, artinya komputer itu kan 01. Iya. Nah, saat ini yang masih menjadi fondasi ya number teori, teori eh, kayak belajar teori grup, teori ring, nah gitu masih Hmm. masih apa ya sangat dibutuhkan. Nah, tapi ke depan, nah itu akan ada perubahan besar-besaran di sistemnya ya. Nanti mungkin di sesi akhir ya. Tapi saat ini kita masih memakai itu. Jadi kalau mau belajar apa ya kurva elliptik itu modul-modul kayak gitu ya. Iya. Modul-modul number teori tentu untuk UNJ wajib ya number teori. Kemudian itu akan dibawa menjadi sebuah teori grup, nah, gitu. Paham teori grup, generator, inverse, nah, kayak gitu. Baik. Berarti tadi udah lumayan banyak, cukup banyak ya kalau penerapan matematika di kriptografi. Salah satu tadi ada yang teori grup, kemudian ada number theory dan lain-lain gitu. Tapi kan tadi Bapak juga menyebutkan mengenai algoritma-algoritma yang biasanya umumnya digunakan di kriptografi seperti RSA atau lain-lain gitu. Mungkin ada teman-teman yang pengen menyelami lebih dalam mengenai kriptografi ini, Pak. Jadi mungkin kayak ada alat atau aplikasi apa aja yang mungkin bisa membantu matematika gitu untuk menyelami ilmu kriptografi gitu Pak, yang biasanya mungkin umumnya digunakan, yang mungkin digunakan dalam aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp tadi, atau mungkin ada penyimpanan mengenai
e-wallet atau lain-lain seperti itu. Oh iya. Eh, Kalau bicara aplikasi, secara umum HT kita kan pakai web ya Mas. Itu tetap Ya, tadi Mas RSA. Jadi hmm, algoritmanya itu jadi begini. eh, Kalau saya ingin atau sistem saya ingin mengirim pesan ke sistem orang lain, akun saya ke akun orang lain, maka di situ kan kita ibaratnya kita kirim barang ya. Kita kirim ya, barang itu kita membutuhkan namanya alat untuk melindungi barang, ya, pesan. Nah, kita bungkus. Nah, hmm, bungkusnya itu kita akan kunci ya, kita kunci. ya, Nah, kunci yang saya pakai itu kan harus diketahui bisa didapatkan oleh orang yang kasih dengan saya. Jadi dia harus hmm, pakai kunci yang sama atau namanya salah di curve di filman. Jadi itu secara matematis agak panjang ya kalau melihat tersebut. Tapi intinya itu. Jadi seperti bilang terima tadi ya. Jadi uh, intinya kan saya mau ngirim pesan, berarti saya punya kunci. Nah, kuncinya itu kan juga harus saya kasih tahu ke orang yang berkomunikasi dengan saya, rekan saya gitu kan. Nah, tukar kuncinya itu pakai algoritma RSA. Nah, algoritma RSA itu bisa kita dapatkan melalui apa? Kalau belajar tinggal sekarang ada AI ya, nah, jelaskan RSA itu udah bisa dia, sudah sangat tahu. Nah, kemudian itu mau nuker kuncinya loh. Jadi RSA itu dipakai untuk tukar kuncinya. Walaupun sebenarnya bisa juga langsung untuk menyembunyikan pesannya. Tapi saat ini biar lebih cepat itu hanya untuk tukar kunci. Jadi hmm, prosedur untuk menukar kunci. Nah, kuncinya sendiri itu harus dilakukan dibungkus lagi ya, ibaratnya gitu. Kuncinya itu difilter lagi, namanya pakai IS, Advanced Encryption Standard. Nanti Anda masih teman-teman yang ingin tahu IS seperti apa, ya, dia panjang muter. Jadi sebenarnya cuma ibaratnya apa ya, diputar-putar gitu ya, hmm. dibungkus sedemikian rupa sehingga kunci itu tidak bisa ditebak oleh lawan. Nah, gitu. Bayangkan gini Mas, Masa Ibrahim punya email kan? Nah, email Ya, login. Nah, Ibrahim Sandi Nugraha UNCSID misalnya. Nah, tentu di situ Mas Sandi akan memasukkan password. Ya enggak? ya, Untuk ya, login, password login. betul. Nah, bayangan saya dulu ketika belum tahu bahwa password itu akan otomatis disimpan oleh server, masuk ke server ya apa adanya. Nah, ternyata tidak begitu ya. Ya, Jadi password login itu juga akan dilakukan suatu fungsi dalam matematik namanya hash function. Jadi diberikan suatu fungsi injektif gitu ya. Nah, jadi seperti fungsi ya, injektif sehingga misalnya saya passwordnya Mustafa gitu. Nah, yang saya ketik itu sudah akan berubah karakter sepanjang fungsi hash yang digunakan misalnya eh, sepanjang 128 bit misalnya. Nah, jadi 128 karakter. Nah, hebatnya itulah orang yang menemukan hash function itu juga. Jadi bagaimana dari sebuah apa input yang pendek selalu menghasilkan output yang sama panjangnya dan berbeda-beda untuk setiap output yang di input. Jadi misalnya saya ketik angka satu, hash ya. function-nya akan muncul dengan panjang 128 bit. Angka misalnya 12 akan muncul juga dengan 128 bit tetapi berbeda. Jadi untuk setiap input yang berbeda menghasilkan output yang berbeda. Nah, itu kan sangat jadi lebih aman lagi begitu. Wah, berarti keren sekali ya Pak sistem di kriptografi ini. Dan umumnya, eh, berarti yang umumnya digunakan hingga saat ini itu yang paling populer itu yang RSA tadi nggak Pak? Yang sering digunakan di aplikasi-aplikasi atau dalam ilmu perkodaan dan sandi seperti itu. Kemudian, eh, Iya, betul. Ya. yang mengenai kriptografi ini kan tidak hanya, setahu saya Pak, tidak hanya digunakan di bidang matematika atau keamanan data, tapi juga ada bisa di aspek ekonomi seperti blockchain yang sekarang udah lumayan baru tren mengenai kripto dan lain-lain gitu. Nah itu hubungannya apa sih Pak dari keamanan data atau dari kriptografi sampai bisa di blockchain mengenai mata uang digital kayak gitu? Ya, itu sebenarnya keunikan ya. Jadi prinsipnya itu aman dan unik. Ya, jadi pakai tadi konsep base function tadi. Jadi eh, Ah, saya
hanya baca ya, saya tidak meneliti di sana. Blockchain, jadi bagaimana rangkaian data itu aman, kemudian dia unik, sehingga bisa untuk setiap transaksi itu akan menghasilkan suatu identifikasi yang berbeda. Nah, kemudian yang terjadi kan kadang-kadang yang saya tahu dari cerita-cerita itu kadang-kadang itu semacam apa? Karena itu kan sulit menyusun suatu rangkaian data seperti itu, Hmm. maka kemudian orang memberikan reward ya, reward bagi siapa saja yang eh, bisa menemukan suatu ini apa itu apa nama hash yang baru, chain yang baru gitu ya. Nah, itu diberi reward. Nah, kemudian itu saya baca kenapa kok ada orang menambang ya gitu ya. Tapi kadang-kadang itu kan terjadi kayak apa yang penyelewengannya kan ada yang untuk judi macam-macam itu ya. Ya hati-hati juga kita Hmm, kadang di situ iya. ya. Jadi sebenarnya itu adalah fasilitas untuk kita melakukan kemudahan eh, manajemen data ya. Jadi data transaksi itu eh, misalnya kita menyimpan data ya. Jadi saya transaksi kapan, misalnya saya beli apa ini? Saya beli barang, berarti ada data saya belinya Hmm. tanggal berapa. Nah itu kemudian dilakukan identifikasi secara matematis, dilakukan karena tadi itu adalah sekumpulan data yang dilakukan hash function. Ya, kemudian dari hasil transaksi itu kalau ada orang yang mengubah, nah, maka akan ketahuan. Nah, intinya di situ, Mas. Kesulitannya adalah bagaimana menemukan itu tadi Oke, wah. hash function-nya itu. Jadi yang saya tahu ya, kalau salah ya nanti bisa dicek lagi. Jadi hash function memang luar biasa ya. Sampai saat ini itu masih sangat kuat untuk melindungi apa di apa sebagai autentikasi atau bahwa data yang kita input itu akan apa unik. Kemudian kalau kita ubah sedikit, ada orang apa ya, memanipulasi, maka nilai hash function-nya akan berubah. Sebenarnya awalnya Oh, juga untuk ini standarisasi penyimpanan. Jadi gini, misalnya kita bayangkan sebuah komputer bekerja menyediakan tempat oh, penyimpanan ukurannya kalau barang ya 20, panjangnya 20 hmm, atau hmm, 200 ya. Nah, orang keyword atau password loginnya itu kan macam-macam Mas. Ada yang panjangnya, misalnya saya passwordnya Pak 10 karakter, Mas Andi 20 karakter dan seterusnya. Nah, berarti kan gimana menyimpannya dengan panjang beda-beda. Nah, hash function-nya itu unik di situ. Dia akan menghasilkan output bahwa setiap yang input kita lakukan mau berapapun panjangnya, outputnya akan sama. Jadi disimpannya juga lebih enak itu kan. Jadi penyediaan tempat komputer menyediakan memorinya itu fix. Kita sediakan panjangnya sekian. Apapun inputnya, panjangnya tetap sekian. Dan dia menjamin bahwa perubahan sedikit pada input akan mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan pada outputnya. Artinya, misalnya passwordnya Mas Ibrahim, terus passwordnya Mbak siapa itu Alia gitu, nanti tidak akan sama nilai hashnya dan sulit dibalik. Jadi misalnya berarti udah Mas, ilmu ilmu misalnya Mas Ibrahim tahu nilai hash function dari password saya, maka akan sulit menemukan lagi. inverse dari FX gitu ya. Jadi inverse dari hasil hash Hmm. tadi. Outputnya A, inputnya apa? Nggak sulit. Itulah keunikan dari hash function. Nah, menemukan hash function seperti itu kan tidak mudah. Ya. Berarti sebenarnya ilmu matematika ini udah sangat bisa diterapkan di istilahnya ke teknologi-teknologi gitu nih, yang udah Oh sekarang iya, itu kan juga mulai berkembang banyak gitu, berkembang pesat gitu gitu. Oke, tadi ilmu penjelasan yang diberikan tadi sangat luar biasa ya, dan teman-teman diharapkan dapat mengerti dengan baik. Kemudian ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang kami tampung dari teman-teman mengenai teman-teman saintis muda yang lain mengenai matematika kriptografi nih Pak. Yang pertama itu ada apa sih yang biasanya bikin data itu bisa bocor atau dihack, atau istilahnya kayak diretas gitu sih. oh bagaimana data bocor? Oh panjang kali itu. Pertama dari sisi user, ya kan? Oh iya, Ada social engineering, ya toh. Saya iya. memang orang kan nggak bisa meretas nilai hash ya. Jadi misalnya Mas Mas Sandi nginput sandinya, passwordnya Mhm. kan di hash. Tapi kan saya tahu, oh
passwordnya Mas Sandi itu hanya Ibrahim Sandi Nugraha. Nggak perlu repot-repot, saya tahu. Kenapa? Ya masa Oh, itu gitu. Nah, atau pakai tanggal lahir, atau pakai ya kebiasaan Mas Sandi ya social engineering. Oh, seringnya pas ngobrol-ngobrol ini. Nah, jadi kadang-kadang meretas itu bukan melalui sistem Mas, melalui social engineering. Ya, jadi um, caranya seperti itu. Kemudian berarti cara lain misalnya. Ya, banyak cara. Cara kedua, Mas Andi simpan di browser, ya kan? Nah, misalnya komputernya Mas Ibrahim itu menyimpan banyak login password dari Mas Andi. Ya, kemudian sebagai kalau Mas Andi ini orang yang penting misalnya, nah berarti sebagai hacker saya akan menyusup ke komputernya Mas dengan cara apa? Misalnya saya kasih link, Mas Andi ini loh kalau mau ngirim tugas kuliah, linknya ini ya, Mas Andi klik. Nah, begitu klik itu isinya malware, misalnya ah, malware. Nah, maka malware itu akan bekerja merekam semua aktivitas layarnya Mas Andi sehingga saya tahu passwordnya. Nah, gitu. Cara kedua. Cara yang lain ya tentu kurang lebih hanya seperti itu ya yang umum dilakukan. Cara lain ya tanya, Mak. Ya itu tadi lebih ke social engineering. Kalau secara kriptografi ada juga serangan fisik ya. Jadi menggunakan apa gelombang radio macam, tapi itu lebih sangat complicated ya. Ya yang sering seperti itu pakai malware. Makanya ketika misalnya masang di klik link internet, misalnya suatu link ternyata malware, maka bisa jadi dia menyusup ke handphone, ya kan? Menyusup ke handphonenya Mas Sandi, menginstal apa, maka dia akan merekam, mengambil alih akun. Nah, nanti karena misalnya pakai GoPay dan macam-macam, nah, maka bisa meretas OTP dan seterusnya. Nah, ya udah ludes uang di situ. oke. Berarti ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu nggak Pak? Bisa dari usernya, atau mungkin sistemnya, atau mungkin dari kriptografinya begitu. Oke. Kalau dari kriptografi, saya belum pernah mendengar, Mas. Tapi yang Oke. sering dan pernah mendengar itu adalah dari user sebenarnya. Oh ya. Makanya inilah yang penting kesadaran keamanan informasi dari masyarakat ya. Jadi Hmm. sebenarnya kecolongan dari user. Jadi misalnya kan ada orang sedang panik ya kan, sedang ini Hmm. terus, oh ini loh Anda dapat hadiah, coba klik link ini, isinya malware ya kan, Oh iya. meretas akun macam-macam, atau laptop diklip, nah itu merekam password di situ. Nah, sebenarnya Oke. lebih ke user. Kalau dari sisi kriptografi tidak bisa diserang itu ya Mas. Oke. Bahkan misalnya gini Mas, WhatsApp kita pakai kan, Iya. WhatsApp sendiri, adminnya WhatsApp itu tidak tahu isi pesan kita sebenarnya, karena dia end-to-end Hmm. encryption. Artinya makanya ketika email apa WhatsApp blasting, misalnya Mas Sandi kirim 1.000 pesan yang misalnya broadcast gitu, bisa jadi nomornya Mas Sandi keblok, ya, keblok, Oh. non aktif sementara. Karena WhatsApp menganggap spam, karena kan nggak tahu isinya. Oh. Beda dengan Hmm. email ya. Nah, bedanya dengan email apa? Email tidak end-to-end encryption. Artinya apa? Kalau kita ngirim email, dia masuk ke server, nah server bisa baca. Artinya apa? Adminnya Google bisa baca isinya email Email. kita. Ah, gitu. Tapi WhatsApp nggak bisa. Oke, keren sekali ya berarti. Eh, Kalau gitu, mendengar kehebatan dari kriptografi ini, berarti sejauh ini kriptografi itu tuh bisa dibilang bisa menjadi solusi untuk mencegah kebocoran data ya Pak, di masa depan atau mungkin hingga sekarang gitu. Wah, sejak dulu. Ya, Oh, gitu. memang memang tidak. Kalau kalau bocor kita nggak berani transaksi m-banking, Mas. Ya kan? Kita pakai m-banking, kenapa kita berani nyimpan duit digital di apa itu? Di aplikasi Dana, Oleh, OVO, GoPay, macam-macam, wallet itu. Kenapa? Ya karena dia dilengkapi kriptografi yang terpercaya. Nah, orang yang bisa bobol, tentu menggunakan lebih ke social engineering. hmm, Nah, kemarin saya ada temen ya, bobol itu karena dia klik atau dipandu untuk menginstal aplikasi tertentu, dikira itu aplikasi resmi, misalnya aplikasi pajak kayak gitu. Nah, ternyata masuk ke situ akun-akunnya. Nah, oke. uang yang ada di situ ludes ya, tapi kan sebenarnya bukan dari kriptografi, di Hmm, sisi dari social engineering, jadi dari sisi usernya, makanya harus user, tergantung itu. usernya ya. Betul. Usernya itu yang utama. Bocor data kenapa? Ya bisa jadi, Mas. Eh, kamu punya data Himatika, misalnya. Data-data Raja Himatika. Ya, komputernya bisa diakses oleh siapa saja. Ya kan bocor. Ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi bocor itu lebih ke dari sisi end usernya.
bukan dari sistemnya. Ya, Baik, terima kasih Bapak. Itu penjelasannya sangat mudah dipahami oleh teman-teman semua ya, dan itu keren sekali. Kita jadi lebih tahu mengenai, lebih dalam mengenai kriptografi dan keamanan data kita, apalagi di dunia yang sudah serba digital sekarang ini. Jadi kesimpulannya, matematika itu sudah menjadi fondasi yang sangat dasar ya di ilmu kriptografi, dan itu sekarang sudah semakin berkembang di teknologi. Selanjutnya juga keamanan data itu sangat penting karena itu kan apalagi data-data pribadi kita yang udah sebagian besar itu tuh disimpan dalam bentuk digital, sehingga dan itu kalau dari sisi kriptografi sangat jarang ada celahnya untuk di entah itu diretas atau bocor dan lain-lain. Jadi itu tergantung dengan edukasi kita terhadap user masing-masing gitu ya Pak. Jadi eh, betul. diharapkan teman-teman juga bisa lebih mengetahui, lebih lebih aware atau lebih waspada mengenai apa kalau misal dikirim link yang aneh-aneh yang tidak sesuai tiba-tiba itu bisa lebih di cross check lagi dan lain-lain gitu. Oke, kalau gitu terima kasih sekali Bapak. Keren sekali penjelasannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Kini kita sudah sampai di penghujung diskusi ya Pak. Sayang sekali waktunya terbatas. Dan saya juga mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mustafa yang telah memberikan ilmu dan pencerdasan yang sangat bermakna bagi kita semua. Tuh. Kemudian terima kasih untuk teman-teman saintis muda yang telah melewati sesi demi sesi yang sangat luar biasa. Tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Jadi demikianlah serangkaian bincang ilmiah Sains Talk 3 kali ini. Harapannya bisa menjadi pembelajaran dan menambah pengetahuan dan siapa tahu memotivasi teman-teman untuk bisa mungkin belajar lebih dalam mengenai matematika kriptografi atau mungkin blockchain atau mungkin mengenai keamanan data yang lain begitu. Saya Ibrahim Sandi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di Science Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.